Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kembali lagi di program Selah kita hari ini. Saya percaya kita semua akan dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan dan pujian penyembahan kita hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kami sudah boleh beraktivitas dan saatnya Tuhan, kami mau memberikan waktu ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji dan menyembah Engkau. Biar Engkau datang sendiri Tuhan, memberkati setiap kami, mengurapi kami Tuhan. Biar apa yang kami lakukan semuanya ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God.
will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di bulan ke-11 di tahun 2021. Dan itu artinya sudah hampir 2 tahun kita ada dalam masa pandemi karena virus COVID-19 ini. Saya ingat di masa-masa awal pandemi ada banyak ekspektasi yang tidak tercapai, berbagai target yang harus meleset, perencanaan-perencanaan yang harus berubah. Banyak ketidakpastian, sehingga berbagai macam penyesuaian pun harus dilakukan. Dan saat ini kita mungkin sudah mulai memikirkan tentang apa yang akan kita raih, apa yang akan kita lakukan di tahun 2022. Kita mulai membuat perencanaan baik untuk pribadi maupun secara organisasi, supaya kita dapat siap untuk menyambut tahun 2022 dengan baik. Namun di tengah-tengah membuat perencanaan tersebut, saya ingin kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan pertanyaan ini. Apa hal yang sebenarnya mendorong kita dalam membuat perencanaan kita? Baik itu perencanaan keuangan pribadi, bisnis, organisasi, perencanaan pendidikan, hubungan, pelayanan, dan sebagainya. Sebagai orang-orang percaya, apakah yang benar-benar mendorong kita? Apakah kita membuat perencanaan supaya kita merasa lebih nyaman, kita merasa lebih aman karena sudah dapat melihat sedikit gambaran hidup kita di masa depan? Bagaimana dengan kita yang mungkin baru akan memulai untuk merencanakan? Apakah yang sebenarnya sedang mendorong kita? Saudara, saya ingin membagikan tentang sebuah bagian di dalam firman Tuhan di Matius 6. Di Injil Matius pasal 6 ini adalah suatu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Di pasal 6 ini Alkitab membagi 5 hal pesan yang Tuhan Yesus sampaikan, yaitu hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, dan hal kekhawatiran. Saat ini saya hanya ingin kita berfokus pada 2 hal terakhir, yaitu mengumpulkan harta dan kekhawatiran. Mari kita baca di ayat 19, dikatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karak merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya." Di ayat 20, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Jadi di bagian ini saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk jangan mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ada ngengat dan karat serta pencuri, digambarkan seperti itu. Karena di bumi tidak aman. Tuhan rindu agar kita mengumpulkan harta di surga. Karena di surga dikatakan situ aman, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kemudian Tuhan mengingatkan kita bahwa di mana hartamu berada, di situ hati kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya di bagian ini Tuhan rindu agar kita menempatkan rasa aman kita bukan pada hal-hal materi yang ada di dunia ini, melainkan pada kehendaknya, misinya, pribadinya, pada hal-hal yang kekal, pada keselamatan yang telah Dia berikan kepada kita, pada sifat dan karakternya yang tidak berubah. Itulah yang memberikan rasa aman sejati di dalam hidup kita. Karena itu di ayat selanjutnya kita masuk di perikop yang baru, yaitu hal kekhawatiran. Tuhan mengingatkan kita mulai di ayat 25. "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Di ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28 dikatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Di ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kita langsung ke ayat 31, dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan Yesus mengingatkan kita di ayat 33, Ia berfirman, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, dari ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa sesudah Tuhan mengatakan untuk kita menaruh hati kita pada perkara yang kekal, kerajaan Allah, Dia mengatakan karena itu kita tidak perlu khawatir. Melakukan perencanaan bukanlah dosa atau hal yang salah. Kita semua perlu untuk merencanakan, mempersiapkan diri, itu semua baik. Namun pertanyaannya, ketika kita membuat perencanaan, apakah yang mendorong kita? Kekhawatiran ataukah rasa aman di dalam Tuhan? Apakah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan ataukah dunia? Apakah itu adalah hal-hal yang kekal ataukah karena dikuasai oleh kedagingan kita? Atau bahkan apakah itu berdampak pada Injil dan keselamatan keluarga atau orang lain yang kita kasihi? Apakah itu semua berdasar pada kasih Tuhan kepada kita dan sesama? Saat ini saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk mari kita mempercayai Tuhan dan membiarkan Dia menjadi Tuhan atas hidup kita, atas perencanaan hidup kita. Bukan berarti segala sesuatu akan selalu berjalan sesuai dengan yang kita mau, karena kita memiliki Tuhan yang adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia tahu apa yang akan Dia lakukan. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Sekalipun mungkin ada perubahan di dalam setiap perencanaan kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, ketika prioritas hidup kita benar, maka kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Ketika kita menjadikan Tuhan adalah Tuhan atas hidup kita, dan menjadikan Dia yang terutama, kita tidak perlu khawatir secara berlebihan akan apapun juga. Karena kita tahu dan kita percaya Dia adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Saya berdoa biar di waktu-waktu ini, di akhir tahun ini, ketika kita akan mempersiapkan diri kita, waktu kita melakukan perencanaan baik untuk pribadi, untuk keluarga, untuk bisnis kita, untuk perusahaan kita, untuk sekolah kita, pendidikan kita. Saya berdoa biar ada damai sejahtera, hikmat, dan kasih dari Tuhan Yesus yang menolong setiap kita. Waktu kita melakukan itu semua, kita sadar siapa kita, yaitu kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihinya, yang dipanggil untuk menjadi garam dan terang melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang berdaulat. Terima kasih
karena Engkau mengajarkan kami sekali lagi untuk menaruh hati kami pada hal-hal yang kekal, bukan pada hal-hal yang sementara yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang telah Engkau berikan, untuk pribadi-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah, untuk kasih setia-Mu Tuhan yang selalu ada untuk menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami memiliki rasa aman ketika di waktu-waktu ini kami mulai mempersiapkan tentang keluarga kami untuk masa depan, untuk hal-hal yang akan kami raih, hal-hal yang akan kami capai di tahun depan. Biarlah semua itu bersumber pada Engkau Tuhan, bersumber untuk mengasihi Engkau Tuhan, untuk meninggikan Engkau Tuhan, untuk menghormati Engkau Tuhan, dan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar waktu kami melakukan segala perencanaan kami tetap ingat bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Allah yang berdaulat. Hanya bagi-Mu Tuhan segala kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.